Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, kita masih bisa dipertemukan di pagi yang hujan ini bersama dengan Fasil. Baik, yang saya muliakan pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ulum beserta keluarga besarnya dan guru kita yang paling ganteng yakni Bapak Sisdan Wirawasti kita yang semoga-moga diberikan rezeki yang berlimpah. Amin. Menyehatkan badannya. Amin. Berdirinya saya di sini sebagai MC yang akan membawakan susunan-susunan acara. Pada presentasi hari ini pada tanggal 28 bulan Januari 2023. Yang pertama pembukaan acara, yang kedua pembacaan teks yang akan dibawakan oleh tete-tete yang ada di samping saya yang berjudul tekanan pada zat dan penerapannya. Acara terakhir penutupan. Mari kita memulai acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pembacaan pertama yang akan dibawakan oleh Teh Aisyah. Baik, terima kasih MC. Saya akan menjelaskan. Bab 8. Tekanan pada zat dan penerapannya. Alat penampung air atau yang sering disebut dengan water power plant bisa dijumpai pada bangunan vertikal taman tersebut. Dihubungkan dengan pipa-pipa lubang tahan atau pipa-pipa larang ke kamar mandi, tempat cuci tangan, dapur, dan tempat-tempat lain yang memerlukan air di lingkungan bangunan terlihat tersebut. Air dari dalam tanah atau sumur disurut dengan pompa air, kemudian dialirkan ke dalam water tower dan ditampung di dalam sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan air tersebut dapat dialirkan. Air merupakan contoh fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Wujud zat ada tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Zat yang tergolong fluida adalah zat cair dan gas. Tekanan hidrostatik yang mempelajari fluida, zat yang dapat mengalir dalam keadaan diam. Semakin ke dalam tekanan zat cair, semakin besar pada kedalaman yang sama. Tekanan zat cair di segala arah sama besarnya. Besarnya tekanan zat cair dipengaruhi oleh jenis zat cair dan tidak bergantung pada bentuk bejana. Tekanan hidrostatik adalah tekanan dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair itu sendiri. Baik, pembacaan kedua yang akan dibacakan oleh Tenur Hidayah. Terima kasih. B. Bejana berhubungan. Bejana adalah benda berongga yang dapat mengisi cairan atau solid. Zat cair seluruh mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Contohnya saat menuang air minum ke dalam gelas. Keadaan permukaan zat cair yang mendatar juga dapat dilihat dalam bejana berhubungan. Hukum bejana berhubungan berbunyi jika bejana berhubungan dengan zat cair yang sama dalam keadaan setimbang permukaan zat cair dalam bejana itu terletak pada suatu bidang datar. Hukum bejana berhubungan tidak berlaku apabila tekanan di atas bejana tidak sama. Berisi dua atau lebih macam zat cair digoyang-goyangkan dan salah satu bejana merupakan pipa kapiler. Kapilaritas adalah gejala turun atau naiknya zat cair dalam pembuluh yang sempit. Pembuluh yang sempit disebut pipa rambut atau pipa kapiler. Adapun raksa akan turun dalam pipa kapiler. C. Hukum Pascal. Hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan zat cair dalam sistem tersebut diberikan ke segala arah. Berikut ini alat-alat teknik yang bekerja berdasarkan hukum Pascal. 1. Dongkrak hidrolik. 2. Mesin pengangkat mobil hidrolik. 3. Empat hidrolik. Adapun peralatannya adalah elevator hidrolik dan rem hidrolik pada motor atau mobil. D. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes adalah sebuah benda yang ditiupkan pada zat cair, maka benda tersebut akan
Berdasarkan ukuran benda tersebut dibuat: 1. Tenggelam, terapung, dan melayang. 2. Penerapan hukum Archimedes. A. Kapal laut. B. Galangan kapal. C. Hidrometer. D. Jembatan kota. Baik, membaca survei yang akan dibawakan Resa Kilaan. Baik, saya akan membacakan. Ketinggian tempat dan tekanan udara. Tekanan udara memiliki nilai maksimum di permukaan laut. Semakin tinggi suatu tempat, semakin kecil tekanan udara pada ketinggian H. Diukur dari permukaan laut. 1. Barometer. Barometer adalah untuk mengukur tekanan atmosfer. Penunjukan besar tekanan atmosfer oleh barometer disebut sistem barometer. Ada dua macam barometer, yaitu barometer Rausa dan barometer Antoine. Dinding atas dan bawahnya berombak dan dilengkapi dengan pegas lengkung. Gerakan pegas diteruskan ke daftar saja pada barometer. 2. Manometer. Manometer adalah alat untuk mengukur tekanan gas pada ruang tertutup. Ada 3 macam manometer, yaitu manometer raksasa terbuka pada manometer raksasa tertutup. Ada manometer logam. Manometer raksasa terbuka digunakan untuk mengukur tekanan gas sebesar sekitar 1 atm. Sedangkan manometer raksasa tertutup digunakan untuk mengukur tekanan gas di atas 1 atm. Manometer logam digunakan untuk mengukur tekanan gas yang sangat tinggi. Hukum Boyle menghubungkan tekanan udara dan volume. Hukum Boyle berlaku jika 1. Suhu gas tetap terjadi berubah volume dan tekanan. 2. Massa gas tetap tidak terjadi kebocoran tabung ruang tertutup. 3. Gas tidak dalam keadaan jenuh. 4. Tidak terjadi reaksi kimia di dalam tabung gas. Alat-alat yang menggunakan prinsip dasar kerja hukum Boyle di antara sebagai berikut. 1. Manometer tertutup. 2. Pompa udara sama atau kompresor. A. Pompa tekanan. B. Pompa isap udara. C. Pompa air. 1. Pompa isap air digunakan untuk menaikkan air atau minyak dari drum atau dari dalam tanah. 2. Pompa tekan air digunakan untuk menaikkan air dari dalam tanah atau sumur. E. Alat suntik. Dia tekanan zat cair dalam tubuh manusia. Besar tekanan di dalam zat cair yang dalam tekanan hidrostatik. Bergantung pada massa, jenis dan ketinggian zat cair pada tubuh manusia. Tekanan zat cair berhubung dengan tekanan osmotik. Tekanan darah dan difusi pada pernapasan dengan tekanan osmotik. Tekanan darah dan difusi pada pernapasan. 1. Osmosis dan tekanan osmotik. Osmosis adalah suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan difusi suatu pelarut solvent melalui membran impermeable. Difusi adalah peristiwa mengalirkan perpindahannya zat yang ada dalam pelarut. 2. Osmosis dalam tubuh manusia. Pelarut akan mengalir dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi yang lebih tinggi. Volume air yang bergerak masuk dan keluar dari sel darah. Sel darah merah setiap sekan sekitar 100 kali. Volume sel yang bersangkutan saling memiliki tonisitas tekanan yang sama. Yang konsentrasi dia terlarut dalam sel sebanding konsentrasi dia tersebut pada darah. Di sini ada gambar atmosfer dalam sel hidup pada tubuh manusia. Sel ditempatkan dalam larut isotonik. Baik, pembacaan keempat yang akan dibawakan Resa Mira. Perdarahan adalah peristiwa keluar
keluarnya darah dari pembuluh darah yang disebabkan kerusakan akibat penyusutan atau tidaknya pembuluh darah yang tersumbat. Kesalahan nanti sulit dihentikan karena tekanan darah lebih besar daripada tekanan udara luar. Dengan membalik luka dengan kain, maka tekanan yang diberikan oleh kain pembalut dan tekanan udara luar dapat mengurangi bahkan melebihi tekanan darah yang keluar dari pembuluh arteri, sehingga aliran darah yang keluar dari pembuluh arteri akan terhenti. Hal ini disebabkan pembuluh merupakan pembuluh darah terbesar pada tubuh yang hampir bisa memiliki tekanan darah yang keluar dari pendarahan maksimal 40 mm. Interaksi darah dengan paru-paru bernafas bertujuan untuk mengandung gas oksigen. Ada darah di paru-paru dan membuang gas karbon dioksida CO2 di paru-paru. Inilah terjadi proses pertukaran gas antara paru-paru dan darah. Inilah terjadi proses pertukaran gas antara paru-paru dan darah. Banyaknya gas yang terlarut dalam darah sangat bervariasi dari satu gas ke gas lainnya. Pada suhu tubuh, plasma darah sebanyak 1 liter dengan tekanan oksigen 13 kPa kilopascal atau sekitar 1 mg karena mengandung sekitar 2,2 cm oksigen. Pada suhu dan tekanan hipertonik, larutan hipertonik dapat menyebabkan dan mengarut larutan yang mengandung natrium klorida lebih dari 0,9% merupakan larutan hipertonik bagi tubuh. Larutan hipertonik dapat menyebabkan didapatkan dalam larutan ini mengandung natrium klorida kurang dari 0,9%. B. 3. Tekanan pada zat cair mengalir. Pada sebab sebelumnya, baik bacaan kelima yang akan dibawakan oleh Tena Putasari. Tiga. Tekanan pada zat cair mengalir. Pada sebab sebelumnya telah dijelaskan bahwa pusat tekanan pada zat cair yang dalam tekanan hidrostatik bergantung pada massa jenis zat cair dan ketinggiannya dari permukaan zat cair. Titik-titik yang terdapat pada kedalaman yang sama memiliki tekanan yang sama besar. 4. Pada umumnya zat cair akan mengalir dari tekanan lebih tinggi ke titik yang bertekanan lebih rendah. Demikian pula yang terjadi pada cairan darah dalam tubuh manusia. Aliran darah disebabkan perbedaan tekanan antara dua ujung pembuluh darah yang merupakan gaya yang mendorong darah melalui pembuluh darah. Sebagai contohnya, jika tekanan pada salah satu ujung selang sebesar 100 mmHg dan tekanan pada ujung yang lain kosong, maka selisih tekanan yang sebesar 100 kosong mmHg atau 100 mmHg. 1. Kerja jantung. Pada tubuh orang dewasa normal, setiap konsentrasi otot jantung memompa sekitar 80 ml darah ke paru-paru dari vertikal kanan dan ke sirkulasi sistemik dari vertikal kiri. Pada setiap periode kedua vertikal tersebut memompa darah dengan jumlah yang sama. J. Transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Tumbuhan menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Air dan garam mineral masuk ke akar melalui epidermis, akar secara difusi dan osmosis. Air dan garam mineral tersebut kemudian dibawa ke dalam
tekanan air tanah lebih besar dibanding tekanan air dalam batang sehingga air dapat masuk ke dalam sel-sel tumbuhan melalui akar. Air yang telah masuk ke dalam sel-sel tumbuhan dapat mencapai daun-daun pada tumbuhan tersebut karena adanya daya ikat daun dan daya kapilaritas pada batang tumbuhan, yaitu naiknya zat cair melalui pembuluh kapiler. Transportasi pada tumbuhan tujuannya meliputi transportasi cairan pada tumbuhan. Adapun alat dan bahannya: 1. Gelas kimia 3 buah, 2. Pisau untuk sulet, 3. Ember, 4. Tanaman kacar air 2 batang, 5. Air, 6. Erosin atau muka. Cara kerjanya: cabut batang tanaman kacar air dari pot dan cuci bagian akarnya. Potong batang tanaman menjadi 3 bagian, yaitu terima kasih atas penjelasannya. Saya sebagai MC mohon maaf bila ada salah kata. Kami mohon wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bahas dulu tentang terkait media presentasinya. Media presentasinya bagus, tapi terlalu banyak kata-kata di situ. Jadi kalau misalkan seseorang membaca presentasi kalian, itu yang pertama, wah banyak banget nih gitu istilahnya. Bukan tidak menarik, tapi emang kurang menarik. Jadi harusnya kalian hanya merangkum kalimat-kalimat inti aja. Selanjutnya kalian yang jelasin. Itu sih bagusnya seperti itu. Cuma dengan kalian menulis seperti ini merupakan kerja yang sangat, menurut saya sih nggak gampang nulis sampai bikin lurus kayak gitu. Walaupun ada yang belok-belok, ya kan. Jadi istilahnya aku appreciate terhadap media presentasinya. Aku bahas terkait masalah MC Quina. Queen suaranya bagus dari awal sampai akhir, nggak berhenti senyum. Dia membacakan susunan acara, dan agak beda bahwa pada hari ini tanggal 27 Januari 2023 dia menyebutkan tanggal. Jarang-jarang ada MC di kelas ini yang menyebutkan tanggal, biasanya langsung. Itu menurut saya kemajuan sih. Terus terkait antar presentator, dia selalu mempersilahkan. Terima kasih kepada saudari atau Teteh Siti Aisyah. Selanjutnya kepada Teh Nurul Hidayah, kami persilakan. Jadi ada antar, itu udah baik banget. Menurut saya Quina udah oke hari ini. Oke, kita lanjut ke Siti Aisyah. Siti Aisyah itu gestur tubuhnya bagus. Kalau nanti ini saya sih PR, nanti lihat deh YouTube-nya kalau udah di upload itu tergesa-gesa bahkan tanpa jeda. Jadi dia langsung hajar perkataan itu dari awal sampai akhir, ya. Jadi harus ada jeda gitu. Tapi aku appreciate semangatnya, bahwa dia tanpa jeda itu berarti semangat banget. Tapi kalau sebagai guru dari jam pertama sampai jam terakhir, Siti Aisyah menjelaskan seperti itu, suaranya bakal habis sampai jam terakhir. Karena apa? Tergesa-gesa. Jadi kita harus mengatur ritme ngomongan kita. Ada jeda, ada di mana kita berhenti, ada di mana kita harus lanjut, seperti itu. Nah, ini yang berikutnya adalah Nurul Hidayah. Aku pengen nanya deh Nurul, kamu jelasin tentang IPA. Apa sih IPA itu menurut Nurul? Apa menurut Nurul? Bebas. IPA itu apa? Pelajaran sekolah. Apa? Pelajaran sekolah. Pelajaran sekolah. Kamu tinggal di mana? Balaraja. Tahu nggak kenapa saya nanya seperti itu? Dia menjelaskan memakai suara kotak, suara yang nggak biasanya dia gunain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dia ngomong biasa aja, kayak tadi santai. Tapi pas dia menjelaskan, dia memakai suara kotak. Kalau kalian nggak ngerti suara kotak, nanti kalian ulang-ulang juga di video. Atau kalau kamu pengen contohin, kamu ngomong lagi sekali lagi, jelasin lagi materi. Satu kalimat aja. Oke, satu kalimat yang kamu bahas tadi. Oke, kita dengerin satu kalimat. Atau kalau kamu malu, kalian bisa lihat deh di videonya. Sengaja kenapa itu saya videoin supaya kalian lihat bahwa suara kotak itu seperti apa. Suara kotak itu seperti yang saya ngomong sekarang.
Dia ngomong biasa aja. Kalau saya ngomong sama teman biasa aja. Tapi kalau misalkan emang saya ngomong sama murid-murid saya biasanya gunain suara kotak. Suara kotak itu adalah suara yang bisa mendengar dengan jelas. Dan Nurul Hidayah ini dia menggunakan suara kotak. Pokoknya bener deh. Kalian lihat videonya, dia memakai suara kotak. Jadi kalau ngomong biasa aja. Apalagi dengar-dengar kamu lagi sakit ya. Ya, oke. Makasih loh udah datang pelajaran IPA. Oke. Untuk Nurul Hidayah plus 2. Masya Allah. Terus bejana tidak berlaku. IPA kapiler, hukum Pascal, dongkrak hidrolik, dan di sini kita kelihatan banget kalau dia sudah baca. Orang yang udah baca itu udah enak banget bacanya, ngerti nggak? Sama orang yang benar-benar baru baca. Termasuk masalah Novita. Novita itu dia karena dia langsung naik ke ngelanjutin materinya Shakira, akhirnya dia kurang goyang. Karena apa? Goyang suaranya itu jadi nggak sesuai yang dia omongkan. Saya ngelihat itu. Jadi dia ngomong bukan pas bagian dia ngomong, ngerti nggak? Jadi sehingga dia grogi gitu. Oke, kita lanjut ke Shakila. Baik, saya akan. Nah itu. Jadi dari MC dari Quina ke Shakila itu ada timbal baik. Baik, saya akan melanjutkan. Iya, dan itu seperti itu. Gestur tubuh oke. Antara Nurul Hidayah dengan Shakila sama. Dia memiliki 2 kesamaan, yaitu jeda, tidak terburu-buru. Jadi itu suatu hal yang bagus menurut saya. Tapi keduanya memiliki kekurangan di mana coba? Mata. Ini mataku, ini mana matamu? Ya. Matanya tuh nggak ada. Dia tuh semuanya ke sini. Kelompok ini apa yang kalian lihat? Lalu ke sana. Tuh. Semuanya Bisa ngeliat audiens. Nah, Blocking. sekarang itu audiens sudah pada pinter-pinter. Mereka udah bisa nilai. Bahkan dia ngomong, Pak lihat dong Pak, blocking Pak. Ngerti? Jadi semua itu udah pinter-pinter. Jadi istilahnya kalian juga harus berubah gitu bahwa kalian tuh bener-bener udah jago banget yang ngomong. Kalau mata itu, ini baru saya loh yang nonton. Suatu saat nanti yang nonton, siapa tahu, kita nggak pernah tahu yang nonton kalian itu ada lurah, camat, menteri, presiden, kita kan nggak pernah tahu. Iya. Kalau kalian sama wali kelas, sama guru IPA aja udah malu-malu, apalagi sama mereka. Kayak gitu. Jadi intinya adalah percaya diri, tumbuhkan percaya diri. Quina itu dari awal sampai akhir dia berani natep. Dan dia selalu senyum. Jadi apa intinya? Intinya itu lu bisa atau enggak, yang penting saya senyum. Karena senyum itu membuat ibadah yang pertama. Sodako. Yang kedua adalah senyum itu membuat kalian itu percaya diri. Dengan senyum itu bakal percaya diri. Coba deh senyum sambil senyum gitu. Logikanya itu hilang. Ini kalian udah fokus sama pelajaran. Saya sih ngehargain kalian banget karena apa? Dengan kalian seperti itu, berarti apa? Kalian menghargai pelajaran IPA. Coba kalau kalian main-main, nggak bakalan seperti itu. Kalian tuh fokus banget. Kalian lihat deh, fokus dari pembicara pertama sampai ke-5 itu benar-benar fokus ke materi. Intinya berarti kalian benar-benar fokus kayak gitu ya. Tapi untuk Shakila plus 2 kok kayak gitu. Bagus karena volumenya bagus juga. Ya. Untuk Samira, nah ini juga sama. Gesturnya bagus dari awal sampai akhir. Kalian harus lihat juga nanti Samira di videonya. Kenapa coba? Saya sih pengen nanti kalian bakal nilai sendiri. Itu tergesa-gesa tanpa jeda dari awal sampai akhir, bener nggak? Itu capek banget gitu ya. Jadi suatu hal yang kayak gitu harus dikurangi. Tapi bagus kok. Terus matanya juga kelompok ini nggak tahu kenapa deh. Pada hari ini pada nggak mau natap saya. Pak hari ini ganteng banget gitu saya. Enggak. Oke. Terus Novita, terima kasih MC. Gestur tubuhnya oke, suaranya oke. Yang tadi saya bilang, karena dia membacakan yang bukan pada porsinya, sehingga banyak sekali kosakata yang belum kamu baca. Bener nggak? No. Terus yang paling parah lagi diperparah oleh
yang materi yang dia bawakan itu banyak sekali rumus di sini, sehingga antar rumusnya itu dia nggak bisa kuasai dengan baik. Karena apa? Ini rumusnya banyak banget gitu. Tapi aku menghargai gitu. Terus di akhir makin kayak pembalap, makin wah ngebut banget gitu. Bukan berarti ketika saya sedang discuss atau saya sedang memerintahkan, tadi ada suara lato-lato yang kencang banget, saya tadi ngomong tolong dong suaranya. Bukan berarti ketika saya tidak melihat kalian, saya tidak memperhatikan kalian, saya tetap memperhatikan kalian, seperti itu ya. Tapi buat saya sih kelompok ini bagus banget, tapi belum bisa menyusul kelompok 1 dan nilainya tetap sama kayak kelompok 1, nilainya adalah 86 poin. Oke, terima kasih.